ikhtiar untuk memulai langkah yang baik, dengan semangat perubahan yang baik, dengan cara-cara yang baik, ini tidak diamini oleh semua orang. Mungkin teman-teman sekarang sedang gundah, sedang resah, dan mungkin lebih menyebalkannya teman-teman semua sedang bingung. Karena bagaimana kemudian kita bisa sampai di titik seperti saat ini. Mungkin jawabannya akan jauh lebih rumit. Kita bisa bilang bahwa ini adalah sisa dari Orde Baru. Kita bisa bilang bahwa kok Indonesia ini memang selalu korup. Tapi setidaknya kita bisa menemukan satu jawaban. Ini bermulai ketika Mahkamah Konstitusi mengabulkan putusan nomor 90 yang membuat bisanya seorang Gibran Rakabuming Raka untuk melaju menjadi calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Saya ingin cerita sedikit teman-teman. Sebelum putusan 90 ini, kurang lebih ada 5 gugatan yang ingin menurunkan umur calon presiden, calon wakil presiden. 5. Hakim yang mengadili 8. Kenapa 8? Hakim MK itu ada 9. 8 ini Anwar Usman gak ikut. Karena dia merasa konflik kepentingan. Lalu di gugatan yang terakhir, gugatan ini bukan menurunkan, tapi tetap 40, cuman jika ada seorang calon yang pernah terpilih melalui pemilihan umum, maka dia juga bisa untuk mencalonkan. Tiba-tiba Anwar Usman, pamannya Gibran, masuk lagi teman-teman semua, untuk ikut mengadili di sana. Gugatan itu dibuat oleh seorang mahasiswa di Solo. Dan di sana dia secara eksplisit bilang bahwa tujuan dia menggugat adalah agar Gibran dapat melaju di Pilpres. Bukan alasan lain. Demi Gibran. Teman-teman bisa cek, putusan 90 MK. Demi Gibran. Maka kemudian, gugatan itu dikabulkan oleh 5 orang hakim, termasuk pamannya Gibran. Di dalam putusan ini dibilang bahwa jika seseorang yang pernah dipilih melalui pemilihan umum tidak dapat maju dalam pemilihan presiden, maka itu adalah ketidakadilan yang tidak bisa ditolerir teman-teman semua. Sungguh memalukan bagaimana hakim kita menilai ketidakadilan yang tidak bisa ditolerir adalah dengan melanggengkan politik dinasti di Indonesia teman-teman semua. Lalu kemudian Anwar Usman diperiksa oleh Majelis Kehormatan MK. Dan kemudian dia terbukti bahwa dia tidak bersikap imparsial. Dia tidak netral teman-teman semua. Dia berbenturan kepentingan teman-teman semua. Jadi seharusnya teman-teman, seharusnya Anwar Usman tidak ada di situ ketika memutus. Dan seharusnya lagi teman-teman semua, kalau Anwar Usman tidak ada di sana, maka gugatan itu sudah pasti ditolak. Karena ada 4 hakim MK pemberani yang menolak gugatan itu teman-teman. Tapi sayangnya, meskipun Anwar Usman dibilang bahwa dia tidak seharusnya ikut menilai, memeriksa dan memutus perkara itu, namun putusannya tidak diganti. Yang mana ini dibuat seharusnya untuk menciptakan keadilan, malah menciptakan ketidakadilan sejati. Menciptakan ketidakadilan yang tidak bisa kita tolerir. Kenapa? Meskipun kita tahu bahwa itu salah, tapi kita dipaksa untuk menerima teman-teman semua. Kita dipaksa untuk mengikuti dan kita dipaksa untuk melihat pertontonan bagaimana seseorang melaju di Pilpres dengan cara-cara yang menobrak Mahkamah Konstitusi kita teman-teman. Jadi ini bukan serta-merta tentang pelanggaran etik, bukan. Ini adalah pelanggaran hukum. Yang mana kita disandra oleh sistem hukum kita yang tidak bisa memberikan ruang. Meskipun ketidakadilan terjadi dalam putusan, namun putusannya tidak bisa diapa-apakan teman-teman. Dan jangan lagi teman-teman semua. Jangan lagi kemudian kita menemukan hal-hal seperti ini. Jadi meskipun mungkin kita tersandra oleh keadaan yang sedemikian tidak adil. Meskipun kita bingung, meskipun kita resah, meskipun kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan karena dia sudah terlanjur melaju. Dan segala macam resource yang negara punya sudah dipakai untuk menangkannya.
Jangan sampai teman-teman semua dapat di hati teman-teman merasa rasa tidak mampu untuk melawan. Karena teman-teman selama semangat untuk melawan itu pasti masih ada. Semangat untuk perubahan itu masih ada. Rasa keadilan itu masih terusik. Rasa keingin tahu untuk mencari tahu kebenaran yang sejati itu masih ada teman-teman. Maka selama itu pula kita akan terus melawan. Teman-teman, saya di sini hanya ingin membuka bahwa sejak awal pencalonan, bahwa sejak awal pemilu, bahwa sejak awal pilpres ini sudah diinisiasi, sudah dimulai oleh ketidakadilan, oleh rasa-rasa keserakahan untuk terus berkuasa, oleh rasa ketidakpuasan atas keinginan-keinginan yang terus diminta, terus diceruk dan terus dicari teman-teman semua. Ini hanya pemula teman-teman. Dan di sini kemudian saya ingin sedikit mengundang rekan saya, bahwa ini rekan saya ini adalah seorang peneliti hukum dan hak asasi manusia. Jadi ini bukan hanya serta-merta mengenai siapa yang tim ses, siapa yang simpatisan, bukan. Ini masalah ketidakadilan. Dan masalah ketidakadilan itu tidak memandang bulu. Siapa yang tim, siapa yang bukan. Siapa yang simpatisan, siapa yang bukan. Siapa yang mencoblos, siapa yang bukan. Rasa ketidakadilan itu tumbuh di hati kita semua. Maka teman-teman izinkan saya menghadirkan rekan saya yang baik,